Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran hari Jumat adalah Mausu'atul Aqidah, ensiklopedi akidah. Kali ini kita akan membahas tentang Al-A'raf. Al-A'raf. Al-A'raf ini adalah satu nama dari surat Al-Quran, yaitu surat ke-7. Tapi apa sebenarnya Al-A'raf itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya A'raf itu Al-Makanul Murtafi' wa huwa surun alin bainal jannati wan nar. A'raf itu adalah tempat yang tinggi yang menjadi pemisah antara surga dan neraka. Alaihi ahlul a'rafi. Alaihi ahlul a'rafi. Penghuninya adalah penghuni A'raf. Namanya Ahlul A'raf. Kalau penghuni surga, Ashabul Jannah. Kalau penghuni neraka, Ashabun Nar. Siapakah penghuni A'raf? Qaumun, kaum istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Yang kebaikan dan kejahatannya sama angkanya. Ya, jadi penghuni A'raf ini adalah orang-orang yang kebaikan dan kejahatannya sama jumlahnya, angkanya. Kenapa dinamai A'raf? Li'annahu makanun musyrif murtafi'. Karena tempatnya tinggi. Nah, makanya ada kaitan dengan arif. Orang yang arif itu orang yang tinggi maksudnya. Wali anna ashabahu ya'rifun nasa bisimahum. Dan penghuni-penghuni A'raf ya bisa mengenali orang lain dengan tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda manusia itu kan banyak ya. Yang di dunia suka mengemis, padahal dia tidak berhak untuk mengemis. Itu nanti tanda-tandanya mukanya tidak utuh. Ya, mukanya tengkorak. Enggak ada dagingnya. Maka tahulah orang, oh dulunya orang ini suka mengemis. Walaupun dia enggak berhak gitu. Nah, itu nanti mukanya begitu. Dan beda-beda nanti, ada yang hitam, mukanya hitam. Ya. Al-hukmu, status terhadap al-a'raf. Yajibul iman biwujudil a'raf bainal jannati wan nar wa anna alaihi rijalan istawat hasanatuhum wa sayi'atuhum. Wajib kita mengimani adanya al-a'raf. Ya, yaitu suatu tempat yang nanti akan ada di surga dan neraka. Ada di antara surga dan neraka. Jadi tengah-tengahnya. Wa anna alaihi, dan yang akan menempati di sana adalah orang-orang yang istawat, yang sama kebaikan dan keburukannya. Angkanya di sisi Allah sama. Seri ya. Al-haqiqah, hakikat. Hakikat dari A'raf adalah annau makanun murtafi'un ala surin alin haqiqiyin bainal jannati wan nar.
Al-Araf adalah tempat tinggi ya di atas pembatas. Jadi ada pembatas ya. Pembatas ini ditempati orang-orang. Katakanlah tembok yang tinggi. Nah, di situ ditempatkanlah orang-orang yang disebut Ashabul A'raf. Wa yakunu alaihi man istawat hasanatuhum wa sayi'atuhum, yaitu orang yang kebaikan dan keburukannya sama jumlahnya. Kama yafhamu hadza min atharin li Hudzaifah min ashabil A'raf. Ini juga disampaikan oleh Hudzaifah, sahabat Nabi. Ya. Beliau mengatakan A'raf itu qaumun. Ashabul A'raf itu adalah qaumun. Penghuni A'raf adalah kaum yang kebaikan dan kejahatannya sama. Dalilnya ada dalam surat Al-A'raf ayat 46. Suratul A'raf ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya, kedua penghuni surga dan neraka, ada hijab, ada dinding. Wa 'alal a'rafi rijalun, dan di atas Araf itu ya ada beberapa rijal. Rijal memang laki-laki ya, tapi tidak terbatas laki-laki. Semua orang pokoknya yang nilai kebaikan dan kejahatannya sama. Ya'rifuna, mereka mengenali kullan masing-masing. Masing-masing saling mengenal. Bisimahum, dengan ciri-cirinya. Ya, kan nanti ada tuh orang yang begini bakal begini, itu semua ada ya. Ciri-cirinya ketahuan. Jadi nggak perlu menyebut, nggak perlu melontarkan pengakuan. Kenapa kamu kok bisa sih? Nggak perlu, tapi cukup dilihat dari bentuknya. Gitu tadi, kalau ada orang mukanya tengkorak, ya, cuma mukanya saja yang tidak ada dagingnya, badannya ada, berarti dulu dia suka mengemis padahal tidak berhak. Nah itu. Wa nadau ashabul jannah. Nah, penghuni A'raf ini menyeru. Kan dia di atas, dia bisa melihat surga dan neraka. Ketika dia melihat surga, dia manggil-manggil kepada penghuni surga. Assalamun alaikum. Selamat atas kalian. Senang ya? Lam yadkhuluha, tapi mereka tidak bisa masuk. Wahum yatma'un, padahal mereka menginginkannya. Selamat atas kalian. Wa idza surifat absaruhum, namun jika penglihatan mereka berpaling ya ke ahli neraka, tilqa ashabin nar, ke arah penghuni neraka. Setelah dia melihat surga, senang ya kalian, senang, selamat. Dia menoleh ke sebelahnya, neraka. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Tuhan kami, janganlah kami jadikan bersama mereka, bersama kaum yang zalim. Wa nada ashabul a'raf rijalan. Penghuni A'raf berseru ya kepada sesamanya yang mereka kenal. Ya, yang mereka kenal, ya nggak tahu di surga, nggak tahu di neraka, tapi sepertinya ini di neraka. Jadi penghuni A'raf kan di tempat tinggi. Kalau di tempat tinggi kan dia mengetahui yang di bawah, seperti di sini. Tempat tinggi. Pasti dia tahu perilaku orang yang di bawahnya. Salah satunya dia kenal. Ya, lalu ditegur. Wanada, dan berseru ahlul A'raf, ashabul penghuni A'raf, rijalan qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Yang kamu kumpulkan, yang kamu sombongkan hari ini tidak berguna ya. Itu dia berseru kepada yang masuk neraka. Kan dulu mah kau kaya, jam'ukum itu yang kamu himpun, harta atau kekuasaan, ini umum artinya.
Kamu dulu kan penguasa, kamu dulu orang kaya, kok nggak guna ya katanya. Itu kata Ashabul Araf. Aha ula illadzina aqsamtum la yanalahumullah birahmah. Terus dia menunjuk, tuh, itu yang dulu ya, kamu sumpah, kalian pernah sumpah, orang-orang yang itu tuh yang masuk surga, itu nggak mungkin mendapat rahmat Allah. Dulu kamu sumpah, nggak bakal bahagia mereka. Itu buktinya. Gitu kata Ashabul Araf. Udkhulul jannah. Nah, tapi akhirnya Allah memutuskan, jadi Ashabul Araf ini tidak kekal. Di Araf itu artinya sampai kapanpun di situ terus, enggak. Ya, sementara saja. Nanti akan ada nilai-nilai tambah yang berasal dari syafaat, ya, jadi pemberatan, ada yang keringanan lah, keringanan dari Quran yang datang membela ya, teman-teman. Nah ini yang memberi keringanan sehingga Allah memutuskan udkhulul jannata, masuklah kalian ke surga, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas kalian, wala antum tahzanun, dan tidak pula bersedih hati. Surat 7, 46 sampai 49. Qala Hudzaifah radhiyallahu an, Hudzaifah sahabat Nabi yang dikenal sebagai sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah menyimpan rahasia-rahasia. Ya, biasanya Hudzaifah ini sering menyampaikan hadis-hadis yang tidak boleh disampaikan saat Rasulullah hidup. Tapi kan namanya hadis tidak akan pernah diketahui sebagai hadis kalau disimpan seumur hidup. Maka biasanya disampaikan beliau setelah Rasulullah wafat. Sebagai amanah ya. Kalau beliau tidak sampaikan pada kita, ya seumur-umur kita nggak akan tahu berita itu. Nah ini Hudzaifah sering cerita begitu. Tentang apa yang akan terjadi mendekati hari kiamat, itu banyak hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah. Rahasia nih. Seperti satu saat, sesungguhnya manusia akan masuk surga karena keberuntungan. Begitu Hudzaifah mengatakan. Saya lupa hadisnya. Manusia masuk surga adalah keberuntungan. Bukan karena amal. Bukan. Nah, termasuk engkau ya Rasulullah. Iya, termasuk saya. Keberuntungan. Nah, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak tak sampai ini berita ini kepada teman-teman? Jangan. Jangan. Nanti kalau mereka tahu, mereka malas. Ya, gimana? Capek-capek. Kalau memang nggak ditentukan ahli surga. Begitu dan fayat takilu. Nah, nanti mereka menjadi itikal. Itikal itu pasrah. Tapi sesungguhnya keberuntungan. Ya bisa dipahami lah. Kalau untuk ukuran upah itu tidak masuk akal itu. Orang bisa masuk surga. Kan kita di sini paling 100 tahun. Itu pun jarang ya. Katakanlah 100 tahun. Berapa yang betul-betul usia berbuah, usia yang menghasilkan, memproduksi pahala itu berapa? Kan udah dikurangi masa kecil dari 100, katakan 15, tinggal 85. Apa iya orang seusia 100 itu masih keren, masih kenal baik dan buruk? Kalau sudah tua sudah tidak kenal baik dan buruk, Pak. Sehingga tuh dia ngomelin orang nggak kerasa bahwa itu keburukan. Maki-maki di depan orang. Karena dia udah nggak kenal baik dan buruk. Sama dengan binatang. Binatang itu beda dengan manusia kan sudah tidak kenal baik dan buruk. Binatang tidak diberi akses untuk mengenal baik dan buruk. Sehingga kalau dia lagi mangkel, si binatang ini kesel, majikannya pun digigit. Karena dia nggak kenal dosa dan pahala. Nah inilah kenal dosa dan pahala yang diamanatkan Allah dalam surat 33 ayat 72. Yang bumi, langit, dan gunung aja emoh.
nggak mau nerima. Nah kita nerima, wahamalahal insan. Maka mereka ngata-ngatain, sesungguhnya manusia itu bodoh, zalim. Kita dikatain. Kita yang kuat aja nggak mau. Ya, artinya dia ngatain kita. Dasar manusia itu matanya apa gitu. Karena manusia lebih melihat pahala. Kalau sukses upahnya apa? Surga. Diperlihatkan tuh surga. Wah, gitu kan. Kalau gagal, neraka. Nah, dia lebih tertarik upah. Itulah yang kemudian kita warisi hari ini. Kalau kita kongsi, join, yang di otak tuh untung dulu. Ya kan? Nah, begitu juga orang promosi. Nanti dapat sekian. Dia nggak memperlihatkan nanti kalau rugi Anda dapat segini. Nggak diberitahu. Apabila penyampaian untung rugi tidak balance, inilah yang disebut dengan goror. Dalam muamalah itu namanya goror, makanya tidak boleh. Kita join. Untungnya begini. Ruginya nggak disebut. Itu namanya goror. Ada penipuan terselubung. Nah, kita kembali ke sini. Jadi inilah yang membuat makhluk raksasa yang Allah ciptakan menolak. Ditawarkan amanah ta'ala samawat kepada langit, wal ardi, bumi, wal jibal, dan gunung-gunung. Fa'abaina, mereka semua menolak. Kenapa menolak? Wa asfaqna minha. Karena mereka khawatir, khianat, tidak bisa menjalankan. Wahamalahal insan, manusia nerima. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia zalim dan jahil. Begitu dikatain oleh tiga makhluk raksasa Allah ini kepada kita. Kita dikatain zalim, jahil. Sebab kita ini lemah. Ya, dua kelemahan manusia yang paling mendasar itu yaitu mudah lupa, gampang tergoda. Mudah lupa, gampang tergoda. Dan supaya kita taat pada Allah, kita dibanduli. Tahu bandul kan? Pemberat. Pemberatnya ada 3. Pertama adalah syubhat, kebodohan. Remeng-remeng. Karena kebodohan itu menyebabkan kita salah. Yang kedua syahwat, keinginan yang tidak terkendali. Syahwat. Yang ketiga, tidak semangat persatuan. Di tengah-tengah perbedaan, kita diminta oleh Allah bersatu. Kan susah. Berbeda tapi satu. Itu yang keren. Berbeda tapi satu. Itulah sehingga orang tua kita menyematkan dalam pita di bawah Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan orang Islam yang bikin. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun itu terkesan kayaknya main-main, tapi itu mendalam. Berbeda, tapi tetap satu. Kita tidak mungkin menyamakan orang, seperti yang Allah menyamakan, Allah menyatakan, fala'alaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kamu hampir saja bunuh diri, kendat, melihat kenyataan umat ini angel bener gitu. Disuruh jadi orang benar kok susah banget. Nabi Muhammad ini kendat, tercetus keinginan untuk bunuh diri. Melihat kenyataan begitu. Ya, dikasih pencerahan malah dibandemi Rasulullah. Sampai giginya tanggal, pipinya berdarah. Bayangin, kita belum sampai segitu. Nah inilah pemberatnya nih. Godaan buat kita itu syubhat, syahwat, dan itu bersatu di tengah-tengah perbedaan. Seperti bersatunya bahan-bahan material gedung ini. Ada keramik, ada kayu. Mereka nggak bertengkar. Kalau bertengkar, pintu nggak bisa dibuka itu. Bertengkar, ngek. Ngek, gitu. Suka dibuka ngek. Nah itu mulai protes. Minta diminyakin. Ya kan? Ya kalau ini nggak bersatu, ini acak-acakan.
Nah, itulah contoh. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalian itu kal bunyanil wahid, seperti sebuah bangunan. Apa maksudnya? Bangunan itu tidak akan tercipta indah kalau nggak bersatu. Ada kayu, ada plastik, ada besi, bisa nyatu. Nah, kita diminta begitu. Kita lanjutkan sini. Aqwalu ahlil ilmi. Bagaimana pendapat-pendapat ulama tentang a'raf? Ikhtalaf ahlul ilmi fil a'raf. Faqila jibalun bainal jannati wan nar. Ada yang mengatakan, ya, jadi tentang a'raf ini ulama berbeda pendapat. Apa sesungguhnya a'raf itu? Tapi perbedaan mereka perbedaan yang wajar. Satu ulama mengatakan a'raf itu adalah gunung. Jadi mereka di karantina di gunung. Nah, mereka bisa melihat di bawahnya. Wakilah huwa sur, tapi ada yang mengatakan dinding seperti pagar yang tebal tinggi. Nah, mereka ditempatkan di situ, jadi bisa ngelengok sana, nengok sini. Ya, kayak tembok sini, seperti wasit badminton lah. Tengok kanan, tengok kiri, di tempat tinggi kan? Dia nggak sejajar dengan pemain, tapi dia di atas, bisa ngeliat kanan. Gitu. Cuma ya kita imajinasikan pembatasnya nggak bisa saling melihat gitu. Si anunya, ahli surga dan ahli neraka. Tapi ada pembatas. Nah, kita lanjutkan. Yudrabu bainahum babun batinuhu fir rahmah wa zahirahu min qibalihil azab. Ini yang ditandaskan oleh Allah dalam surat apa ini? Surat Qaf ya. Tadi 5. Kok enggak ada sih? Dalam Quran ada gini. Suratul Hadid. Surat Al-Hadid. Surat keberapa tuh? 51 ya? 57. Surat 57 ayat 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nzuruna. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada siapa? Kepada orang beriman. Orang munafik berkata pada orang beriman, unzuruna, tunggulah kami. Jangan buru-buru. Yo bareng yo itu. Naktabis min nurikum. Kami ingin minta cahayamu. Nah, seperti kita ketahui, insya Allah kita nanti di akhirat tubuh kita akan bercahaya. Sebab waktu itu sudah tidak ada matahari. Matahari kan sudah tidak ada. Sesuai dengan surat Takwir ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Apabila matahari dirawati. Dah di-off-kan. Dan begitu terus. Bintang ke bintang dikumpulkan jadi satu, udah berhenti. Nah, pada waktu itu sumber cahaya ya masing-masing berasal dari tubuh kita. Sehingga Rasulullah pernah ditanya, nanti kalau kalian sudah di akhirat, ya Rasulullah, gini ada ceritanya gini. Ya Rasulullah, sekarang ini selagi kita di dunia, kadang-kadang datang rasa kangen. Kami ini kangen. Kalau lama nggak ketemu dengan engkau, kami kangen. Kalau sudah kangen, saya khususnya, saya tinggalkan semua pekerjaan, lalu saya pergi menjumpai Anda, mencari tahu di mana keberadaan Anda. Lalu setelah saya melihat wajahmu, tingkah lakumu, kerinduan saya pun terobati, pulang lagi ke rumah. Jadi hanya buat ngelihat Rasulullah. Ya, jadi kayak orang ngelihat pacar gitu ya. Udah ngelihat, terobati rasa rindunya, pulang lagi. Nah nanti di akhirat bagaimana ya Rasulullah? Kalau kami kangen gitu. Kalau kangen bagaimana? Nah, Rasulullah menyatakan, kalau kalian ingin menjumpaiku, cari saja haudun, telaga, yaitu Kautsar. Nah di sanalah saya berada. Karena Rasulullah ini bagian dari anggota akhirat.
Ya kalau kita hajatan nih, kan ada di antara kita panitia. Rasulullah rupanya panitia. Panitianya, tunggulah di haudun. Nah, sehingga Rasulullah nanti tentang akhirat cerita. Kalau pengen tahu Nabi Ibrahim gimana? Oh, lihat saja nanti kalau ada laki-laki dewasa dikerumuni oleh anak-anak, itu dia Ibrahim. Oh kok gitu? Ya karena beliau senang sama anak-anak. Jadi ditugasi oleh Allah, panitia megangin anak-anak. Kan anak-anak nggak dihisap, ya. Maka berbahagialah saudara yang ditakdirkan punya anak-anak belum dewasa wafat. Dipastikan masuk surga. Karena mereka belum mendapat beban. Belum ada taklif. Mereka dinyatakan Islam karena kita Islam. Jadi Allah tidak perlu syahadat lagi. Tidak perlu menyatakan syahadat lagi anak-anak. Orang tuanya Islam ikut Islam. Nggak tahu tuh orang kafir. Kan anak-anak juga nggak berdosa kan. Mereka belum tahu. Ya nggak tahulah kebijakan Allah. Kita nggak bisa menentukan. Nah, kita kembali ke sini. Nanti kalau pengen lihat saya menjaga Kautsar. Di sanalah. Lalu ya Rasulullah, ini kekhawatiran sahabat. Kalau kami sudah ke sana, bagaimana engkau mengenali kami? Karena yang akan dihisap ini kan bukan umat Nabi Muhammad saja kan, sejagat kerat katanya. Orang sejagat dari manusia pertama sampai manusia akhir. Bagaimana engkau mengenali kami? Saya akan mengenali kalian karena tubuh kalian bercahaya. Nah, itu istimewanya, saudara. Berarti umat orang lain yang bukan umat Muhammad, yang dulu-dulu, itu tidak bercahaya. Oh, kenapa bercahaya? Karena kita ada syariat wudhu. Wudhu, saudara. Ya, tubuhmu bercahaya. Cuma yaitu cahayanya beda-beda kan. Ada yang terang, ya kan? Sehingga silau orang ngelihatnya. Ada yang ketap-ketip. Wallahu a'lam. Kita yang mana sih kepengen sih yang terang, kepengen ya mah. Tapi kelakuan kita ini malu gitu mau ngomong gitu ya. Yang terang sih, aduh kalau boleh milih mah ya. Nah itu. Jadi umat lain itu tidak percaya. Dan memang benar saudara. Kalau saudara nggak percaya, lihatlah pemeluk agama lain. Ketika dia mau menghadapi Tuhannya itu berwudu nggak? Enggak. Kita saja memang. Kita membasuh muka kan. Hanya umat Islam. Saya lihat orang Hindu juga nggak berwudu. Dia malah dandan tuh. Ya kan? Orang Kristen juga begitu, dandan. Ya kita juga dandan tapi setelah wudu kan. Nah itu. Jadi ini keistimewaan yang khusus buat umat Islam. Nah, betapa bahagia ya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, Rasulullah kok ya cerdas ya. Artinya beliau dikasih jobnya nungguin air gitu. Karena saudara tahu kalau orang kumpul yang pertama kali teringat di otaknya itu air. Makanya saudara kalau piknik itu kan ketakutan bawa air kan. Takutnya nanti di tempat kita butuh nggak ada air, warung tutup apa. Nah, yang penting air. Nah itu Rasulullah di haud. Tiba-tiba diceritakan tuh ada orang yang nyelonong minta air. Tapi oleh malaikat dilarang, dicegah. Rasulullah lalu sedih. Itu kan umatku, kata Rasulullah. Biarkan dia ngambil. Engkau tidak tahu kelakuannya. Ini umat setelah kematianmu. Wah sedih kita giliran begitu. Umat ini adalah orang yang tidak kau kenal. Dia ada setelah kematianmu. Ini perbuatannya nggak bisa diterima. Nah, Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi ada orang yang mau minum dicegah. Nah, itu, karena dosa-dosanya.
Itu kan belum selesai tadinya, masih dalam belum ditentukan surga neraka. Tapi itu yang penting lagi hajatan besar lah. Yang penting minum dulu gitu. Barang siapa yang meminum setetes dari telagaku, maka dia tidak akan haus selamanya. Kita bayangin kalau sampai haus, minumnya kemana itu kan? Kan begitu? Wong saya aja gara-gara ngelihat air minum nggak cukup, saya nggak mau kerja. Dipindahkan ke Batu Raja. Kita kelompok berapa orang? Berapa orang itu minumnya cuma 1 galon. Wah, nanti kalau nggak bisa ini, keterlaluan aja, langsung pamit. Karena nggak masuk akal. Makanan nggak ada, minumnya cuma segitu. Boro-boro mau ngopi, mau susu. Nah inilah, ya. Jadi Rasulullah ternyata tunggu di situ. Bagaimana ya Rasulullah, engkau mengenali kami? Aku akan mengenali kalian karena tubuh kalian bercahaya. Min asaril wudu, karena kalian dulu wudu. Makanya Rasulullah sebenarnya tidak memberikan rekomendasi apa-apa, cuma oleh Abu Hurairah si pencatat hadis, makanya wudunya jangan pelit gitu. Dia nambahin. Jadi Abu Hurairah itu kalau wudu sampai ketiak. Katanya gitu tuh ceritanya. Tapi ini oleh ulama mengatakan ini bid'ah ini. Enggak Rasulullah enggak merekomendasikan suruh sampai ketiak kok, cuma sampai ini aja. Siku. Yang penting sikunya basah, enggak nyuruh sampai ke sini. Nah, beliau katanya begitu, kalau wudu itu sampai pangkal sini, terus kaki sampai betis, sampai dengkul. Tuh, supaya apa? Itu saking tergambar sama dia kan, imajinasi, wah nanti terangnya jadi banyak gitu kan. Gitu. Dan saudara, yang paling terang dari tubuh kita itu adalah dahi. Yang paling terang nanti, memang semuanya bercahaya, tapi yang paling terang ini dahi. Ini yang memberikan inspirasi orang-orang menciptakan senter di sini ya. Tahu kan? Pantesan ditaruhnya di sini. Iya, kan ada senter. Taruhnya di sini. Pencari-pencari tempat malam ya, yang ke sawah-sawah nyari kodok sini. Di gua-gua yang nyari permata itu juga di sini. Nah, itu terinspirasi oleh itu. Kita lanjutkan. Waqtalafal ulama kadzalika fi ahli Arab faqala syarah bilhum qaumun kharaju fil ghazwi bi ghairi idzin. Begitu juga ulama berbeda pendapat. Kalau tadi kan tentang tempat. Ya, Araf ini bagaimana bentuknya? Ada yang mengatakan pagar yang tinggi, tembok yang tinggi. Tapi ada yang mengatakan gunung, berbentuk gunung. Begitu juga tentang siapa yang akan masuk A'raf, ulama berbeda pendapat. Satu, ada yang mengatakan mereka adalah kharaju fil ghazwi bi ghairi izni abaihim. Mereka ikut perang tapi nggak mendapat izin orang tua. Tuh, ya, perang saja, jadi jangan dikira perang itu kumpulan orang ngamuk. Itu harus terstruktur, itu harus tanya izin dari orang tua. Orang tua nggak izin nggak boleh berangkat. Bayangkan, Rasulullah nggak maksa. Kita lanjutkan. Qala Mujahid hum qaumun radhiya anhum ahadul ahwain. Kata Mujahid, bukan orang yang perang tanpa izin orang tua lalu mereka terbunuh. Kata Mujahid, hanya salah satu dari orang tua yang nggak mengizinkan. Bapaknya ngizinin, ibunya nggak. Ibunya ngizinin, bapaknya nggak. Dia tetap berangkat, lalu terbunuh. Itu kata Mujahid. Kata yang lain, hum qaumun salihun fuqaha ulama. Dia yang di A'raf ini adalah kaum salihun, orang yang saleh dan berpengetahuan tinggi. Tuh. Kok bisa masuk ke sana? Yaitu karena dia suka nganjurin tapi dia sendiri nggak melakukan. Ya kan?
Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir yang bikin kisruh umat ini kan pemimpin-pemimpinnya sebenarnya. Maka dalam bahasa politik namanya oligarki. Kan begitu kan? Kalau dalam bahasa sana namanya oligarki. Sebenarnya yang bikin ribut Indonesia ini hanya segelintir orang sebenarnya. Yang kayak kita-kita menurut semuanya. Nurut sebenarnya. Jadi hanya segelintir orang yang ribut-ribut itu. Ya. Dan memang itu tadi. Memang nggak berniat untuk damai gitu. Jadi senang bener sama ribut-ribut itu. Nah, ini karena dalam politik ribut-ribut diperlukan supaya mengalihkan perhatian. Kalau ribut-ribut nggak ada, nanti yang diperhatikan tokoh-tokoh pelaku politik. Salah sedikit udah, awas gitu kan. Seperti kita jadi penumpang, kalau kita fokusnya kepada supir, meleng sedikit, awas kan begitu. Tapi kalau kita ada yang membaca, ada yang WA, ada yang apa kan, meleng sedikit dia nggak tahu. Ya, untuk itulah makanya kenapa kuda delman itu dikasih kacamata. Supaya dia nggak ngelihat kusir tuh dikasih uang. Kenapa kalau ngelihat gue yang capek lu yang nerima? Ada-ada aja. Ya tapi memang begitu, kalau binatang itu tahu, marah dia. Enak aja saya yang capek. Kamu yang terima uang, nggak bagi-bagi ya. Dia dapat uang, kita dapat rumput kan? Nggak cocok. Ada lagi yang mengatakan, humul ladzina matu fil fatrah walam yubdilu dinahum. Mereka-mereka yang ashabul araf ini adalah orang yang mati di zaman fatrah. Zaman fatrah itu apa? Zaman sedang vakum. Nabi Isa itu setelah wafat sampai ada Nabi Muhammad, ini selisihnya 600 tahun. Ya, karena Nabi kita itu kalau nggak salah 570 sama 600 sekian gitu. Jadi sudah lebih 6 abad. Jadi dari 6 abad Nabi Isa meninggal sampai ada Nabi Muhammad ini 6 abad. Selama 6 abad ini tidak ada pembaharuan. Tidak ada pembaharuan. Nah, lah kita ini sekarang sudah berapa abad? Sudah 15 abad. Bagaimana dengan kita? Ada sebuah hadis mengatakan untuk umat Muhammad akan diutus setiap 1 abad pembaharu, tapi bukan nabi. Nah, siapakah pembaharu di zaman kita ini, di abad kita? Orang merujuk kepada Jamaluddin Al-Afghani. Kenapa dengan Jamaluddin Al-Afghani? Dia membangkitkan gerakan pan-islamisme. Itu yang ditakuti oleh Barat. Pan-islamisme. Jadi orang yang sadar bahwa dirinya muslim bersatu. Siapapun dia, dari manapun dia. Karena gerakan Jamaluddin Al-Afghani, maka umat Islam banyak yang sadar untuk memerdekakan diri. Gerakan kemerdekaan di mana-mana. Itu setelah Jamaluddin banyak ceramah. Indonesia juga begitu. Ya, setelah dijajah 300 abad lebih, mereka nggak sadar itu penjajahan. Menang baik. Tapi setelah sadar, iya benar kita. Ngapain kita dijajah? Maka Barat pun bergerak cepat, ya, mencegah itu. Sehingga termasuk di dalamnya kita ini dulu menguasai dulu kan diperintah oleh Turki, sehingga kita lihat semua masjid-masjid di atas itu lambangnya bulan bintang. Itu tanda ketundukan pada mereka. Pangeran Diponegoro ada yang namanya siapa itu? Apa itu? Sentot Ali Basha. Ya kan? Ali Basha ini bukan nama Jawa, tapi Pasha. Pasha yang dijawakan, Basha, Sentot. Jadi artinya dia gelar yang diberikan oleh Turki. Konon saya belum pernah ke sana sih, di Gua Selarong, guanya
Pangeran Diponegoro, itu sudah ada pemilahan antara akhwat sama ikhwan untuk tempat wudhunya. Ini akhwat, ini ikhwan. Berarti kan dia sudah kenal begitu. Kenal ketaatan lah singkatnya. Ya, sehingga keluarga dari Pangeran Diponegoro marah ketika orang ngomong anunya apa itu selendangnya nggak nyunah kepanjangan gitu. Ngelewer begitu. Kan anu kan apa? Pangeran Diponegoro kan selendangnya sampai ke sini. Itu multifungsi itu. Bisa buat ngepret gitu. Kalau macam-macam bisa buat ngegantung. Kalau kita butuh ini kan naik ke atas pohon. Orang yang nggak ngerti sejarah ngewadanin perang apa enggak, itu terlalu panjang nggak nyunah. Urusannya bid'ah sama sunnah. Perang mah nggak ada urusan begitu. Masa mau ngitung-ngitung begitu? Nah inilah, beliau ditawan, terus kerisnya diambil. Kerisnya diambil itu 1825, ya kan? Sampai 1830, itu perang Pangeran Diponegoro. Saudara masih ingat sejarah nggak? Saya pelupa, tapi itu diantaranya saya ingat. Kerisnya itu dikembalikan di zaman Jokowi. Kerisnya disimpan di Belanda sana. Nah, setelah ini, belum lama ini dikembalikan, utusan dari Belanda datang ini, saya kembalikan lagi. Kerisnya Pangeran Diponegoro. Ya nggak ada gunanya sih, cuman buat kenangan sejarah aja. Nah, itulah. Jadi kata sebagian ulama, yang ada di Araf ini adalah yang mati di zaman Fatra. Jadi selama Nabi Isa wafat, belum ada nabi baru, di sini zaman remeng-remeng ini, mana yang benar, mana yang salah, sehingga disitulah terjadi perubahan besar-besaran, pemalsuan besar-besaran terhadap kitab suci Injil. Hari ini Injil dalam bentuk bahasa aslinya nggak ada. Ketika umat Islam menggugat mana kamu aslinya, udah nggak ada. Nah, kelebihan Quran di dunia ini, saudara, satu agama asalnya dari mana dan di tempat asal agama itu bersumber menjadi pusat, itu sudah tidak berlaku. Contohnya Vatikan. Vatikan ini agama Katolik. Memang Yesus itu hidupnya di Itali, bukan kan di Yerusalem. Tapi Yerusalem ini tidak menjadi pusat Katolik. Nah, ini gagal. Yang kedua, kitab suci mereka tidak dijadikan lagi percakapan sehari-hari. Ya boro-boro jadi percakapan. Aslinya aja udah nggak ketahuan. Orang Kristen bangga dengan mengatakan, menurut kami wahyu itu adalah bahasa. Maknanya. Kalau menurut kita, wahyu itu aslinya. Ya kan? Kalau ada mushaf nih, saudara lihat kan. Di sampingnya ada bahasa Indonesia. Kita menunjuk, ini loh Quran. Benar nggak? Bukan, itu mah terjemah. Quran itu yang Arabnya. Adakah orang yang menunjuk bahasa itu sebagai Quran? Bukan. Yang Arabnya itu yang Quran. Yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Nah, mereka kenapa ngomong bahwa wahyu itu adalah bahasa? Karena sudah nggak ketemu aslinya, gitu. Nggak ketemu aslinya. Sama dengan sekarang orang menyerukan orang itu jangan mengutamakan politik identitas. Karena mereka sedikit. Jadi kalau kita bersatu karena panggilan agama, mereka menganggap itu politik identitas. Karena kita kebetulan banyak. Ini sedikit mencari peluang. Kan begitu kan? Begitu juga sebagai negara yang adil, ciri-ciri negara adil adalah mayoritas tidak menganiaya minoritas. Karena yang ngomong minoritas. Di mana-mana gitu. Kalau bukan orang Islam yang mayoritas, selalu kita ditindas. Contoh di Myanmar. Di India. Tapi di Indonesia yang mayoritas, yang minoritas malah bisa jadi gubernur. Bayangin, di tengah-tengah mayoritas yang Muslim. Nah, mereka tuh begitu karena sedikit, jadi kalau udah banyak gigit dia. Nah, kita selalu
terlalu dibodohin terus lah gitu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ini adalah orang yang hidup di zaman fatrah. Seperti contohnya orang bertanya-tanya bagaimana posisi ayah Rasulullah, ibu Rasulullah. Mukminkah mereka? Muslimkah? Yaitu masa bodoh urusan Allah, itu masa bodoh. Karena itu belum ada nabi. Nabi belum menyerukan dakwah. Ya, mau muslim nggak muslim itu terserah Allah. Jadi kita nggak perlu merasa berdosa kalau kita mengatakan wallahu a'lam. Saya nggak tahu, mengatakan kafir juga nggak bisa. Menyatakan mukmin juga nabi belum menyampaikan risalah. Ya. Terus apa yang menjadi keberatan gitu? Kalau kafir atau muslim itu urusan Allah. Jadi kan ada orang tuh memenangkan Rasulullah terus. Oh, ibunya sudah muslim. Ya muslim dari mana? Gitu kan? Nah, ini masuk ke dalam zaman fatrah. Maka zaman fatrah ini sebagian ulama mengatakan semuanya akan masuk ke a'raf. Tuh, karena mereka belum tahu yang benar, jadi simpang siur berita kebenaran ini. Maka mereka milih sesuatu, maka oleh Allah tempatkan di situ. Wa qala Abdul Aziz Al-Kanani humul ladzina matu fil fatrah wa lam yubdilu dinahum. Mereka yang hidup di zaman fatrah dan belum mengganti agamanya. Wa qila hum atfalul musyrikin. Ada yang mengatakan penghuni Araf itu adalah anak-anak orang musyrik. Belum dewasa, mereka meninggal. Masuk surga kah? Masuk neraka kah? Wallahu alam. Kalau dimasukkan ke neraka, mereka belum dapat beban, belum wajib mengerjakan sholat, kan? Kalau dimasukkan ke surga, kelakuannya nggak sesuai. Nah, ini semua urusan Allah. Wa qala Husain hum ahlul fadl minal mu'minin. Wa qala Abu Mijlas hum rijalun minal malaika. Ada yang mengatakan penghuni Araf itu adalah orang yang mempunyai keutamaan. Nah, kok kenapa di Araf? Ya mereka hanya bisa diberi peluang menonton. Jadi kalau orang sudah masuk surga kan nggak bisa ngelihat ahli neraka. Kalau yang ahli neraka nggak bisa ngelihat ahli surga. Mereka di atas, jadi bisa ngelihat, oh begitu ya. Jadi bukan disiksa mereka di Ashabul Araf ini. Tapi kalau melihat dari sini semua, berita-berita ini tidak bisa dibenarkan. Yang benar itu adalah lebih kuat, ya, tarjih. Lebih kuat adalah penghuni Araf itu orang yang nilai baik dan nilai jahatnya sama. Sehingga mereka dikarantina menunggu asupan-asupan. Menunggu syafaat. Nanti Quran akan datang. Ya. Lalu Quran berkata, ya Tuhan, jangan kau tempatkan orang ini di situ. Kenapa? Kenapa coba? Kamu keberatan kenapa? Karena dia suka baca saya. Orang-orang tidur dia bangun, orang-orang main-main dia tetap setia membaca saya dengan rutin. Nah, nanti level orang di surga, ya, menurut satu hadis, disesuaikan dengan rata-rata Quran yang dibaca. Katakanlah kalau 30 juz, berarti 30 tingkat. Tuh. Ya. Kita rata-rata bacanya berapa juz seumur hidup tuh. Kalau cuma 1 juz lah levelnya paling bawah. Ya lumayan sih, kalau soal lumayan. Tapi biasanya kalau kita ngelihat teman-teman di atas kan nanti, waduh, nyesel amat ya. Karena di sana nggak bisa, misalnya kayak naik kapal itu nambah sedikit bisa naik kelas, kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah itu akan terjadi selamanya. Hikmah. Al-hikmah itu izharu adlillah. Apa hikmah yang kita peroleh? Inspirasi apa yang kita dapat setelah mendapat uraian tentang Al-A'raf? Ya, mendapat hikmah keadilan Allah. Saking adilnya Allah, yang nilainya sama, itu tempatnya berbeda. Haitsu ja'ala A'raf maka man istawat hasanatu wa sayyatu fala yadlimuhum bija'lihim finnar. Allah tidak berbuat zalim dengan menempatkan orang yang sama nilainya ini ke neraka, ya.
Summa yadhharu athara ghalabati rahmati jalla wa ala ghadabihi. Kemudian Allah kan sudah nyatakan kemarin di tafsir ya, bahwa Allah itu dominan cinta. Ya kan? Kata ba'ala nafsihi rahmah. Allah sudah mencatat untuk dirinya itu lebih condong kepada sayang. Karena Allah itu condong kepada sayang, kalau adil kan di tengah. Seharusnya ashabul a'raf ini kalau dihadapi dengan keadilan, selamanya dia akan di situ. Sementara tempat yang kekal itu surga dan neraka. Maka Allah cenderung menempatkan ashabul a'raf ini ke surga. Itu maksudnya. Jangankan ashabul a'raf yang punya kebaikan kurang saja pada akhirnya masuk surga nantinya. Surga itu kekal, neraka tidak kekal. Kecuali orang yang sudah habis-habisan. Orang yang musyrik, ya, itu akan kekal di neraka. Tapi orang mukmin sifatnya sementara, tergantung dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum berakhir, silakan kalau ada yang bertanya sampai di sini. Silakan. Ya. Ya. Ya, maksudnya gini. Menurut hadis, menurut ayat Quran, orang yang sudah masuk ke dimensi gaib, artinya sudah meninggal, dia diperlihatkan jumlah pahala dan jumlah dosa. Ya, bapak-bapak, ujian. Kan kita semua pernah mengalami ujian sekolah ya. Setelah ngerjain, terus selesai nih, kita serahin hasilnya. Kira-kira ada nggak kebayang sama Bapak, saya nilainya segini, ada nggak? Setelah kita ngerjain, sudah ujian selesai nih kita serahin. Ada nggak kebayang sama kita, wah, saya bakal nilai segini. Ada nggak? Adalah kebayang. Setelah Allah tunjukkan, kan kita sekarang nggak tahu nih, kita mungut duri di jalanan nilainya berapa, kan kita nggak tahu. Kelihatan kita remeh, boleh jadi di sisi Allah tinggi kan? Tapi nanti setelah kita masuk alam gaib, diberitahu nilainya, sehingga teronggoklah pahala dan dosa. Kan udah kelihatan tumpukannya. Wah. Nah itu yang menjadi siksa, Pak. Siksa kubur itu begitu. Ditambah lagi tentu ada perlakuan-perlakuan lain kalau memang jumlahnya besar. Udah ngelihat aja udah tahu. Wah, udah. Kemungkinan kecil. Yaitu di tengah-tengahnya, apa dia melampaui surga, ya jelas di tempat yang tinggi. Surga kan amat tinggi, berarti dia mengalahkan tingginya, nggak tahu. Karena masalah lebih atau kurang tinggi itu kan nisbi. Sekarang saya mengatakan begini, ini di atas, ini di atas. Ini kan nisbi, karena kita ngelihatnya di sini. Tapi kalau ngelihat kita dari sana, ini di bawah. Kan begitu. Sama dengan kita hari ini di Indonesia ini kita di atas. Apa di atas apa di bawah? Kan muternya begini, bumi ini. Puterannya bagaimana? Begini ya begitu. Nah, itu Allah yang tahu. Kan Allah punya banyak cara yang kita nggak tahu. Yang jelas Ashabul A'raf ini di tempat tinggi yang memungkinkan dia melihat kelakuan ahli neraka dan kelakuan ahli surga. Ketika dia melihat surga, waduh, demennya begitu ya. Melengos ke surga, aduh, ting bating begitu, singkatnya. Gitu tuh. Tapi dia bisa menilai baik buruk itu sudah nilai positif, Pak. Jadi dia melihat ahli surga senang, selamat ya, itu sudah kelakuan positif. Sebab ketika orang yang tidak musyrik ini perlakuan buat manusia-manusia yang terakhir masuk surga. Rasulullah kadang-kadang patroli, diberi kesempatan masuk ke neraka. Tapi nggak panas. Pernah terdengar suara sayup-sayup. La ilaha illallah. Sangat lirih sekali.
Lalu Rasulullah minta kepada malaikat, coba dibongkar. Itu dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Karena tanggung jawab Rasulullah pada umatnya. Begitu dibongkar, dia sudah pelan sekali. Ya udah gosong kemana-mana. Nah ditanya, apa yang bisa dilihat dari kamu? Coba, apa kelakuan baikmu sehingga aku pantas memasukkan kamu ke surga? Si ini nih, ditanya ini. Apa yang baik dari kamu? Pertimbangan, maksudnya kasih masukan gitu. Ya Allah kan maha tahu. Coba kelakuan baik kamu apa sehingga saya pantas masukkan ke surga, nggak dianggap pilih kasih gitu. Keluarkan kebaikan. Tidak ada kebaikan saya. Memang saya pantas masuk neraka. Nah, pengakuan itu kebaikan. Saya emang udah nggak pantas, udahlah dilihat dari mana-mana udah nggak pantas. Saya nerima, udah nggak apa-apa di sini. Emang ini sebuah konsekuensi. Itu dipandang oleh Allah kebaikan. Itu terakhir orang-orang yang masuk surga itu. Tapi seumur hidupnya dia tetap mengakui Tuhan, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Itu nilai positifnya. Terus dia disiksa begitu, dia nerima. Ya sudah, memang saya sudah harus begini. Jadi nggak memberontak. Saya sebenarnya nggak salah, kok kenapa masukkan sini? Ngayar. Nah itu dianggap kebaikan, Pak. Jadi rupanya salah ini kan tidak baik. Tapi kalau diaku itu jadi baik. Benar nggak? Benar itu baik, tapi kalau ngaku benar nggak baik. Jadi kita harus memposisikan diri, ini menurut kajian-kajian, walaupun benar, kita menganggap diri kita ini nggak benar. Posisi kita. Sebab ketika kita benar, kita ngaku benar, maka kita melambung tinggi, akan menganggap orang bawah. Karena menganggap orang itu bawah, kita jadi takabur. Takabur itu kan besar. Menganggap orang kecil. Ada satu ayat yang mengatakan wa yu'thiruna wa yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, dan mereka sudah memberi, mereka sudah berbuat baik tapi hatinya masih was-was. Ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, ini siapa yang dimaksud ini? Pasti orang jahat ya? Bukan, ini orang baik. Loh kok bisa takut ya? Ya karena dia tetap memposisikan perbaikan terus dalam suasana perbaikan. Maka itu tidak boleh kita begitu, menganggap kita sempurna. Saya ini muslim yang sempurna, nggak ada sempurna. Tapi upaya menjadi sempurna boleh. Tapi seumur hidup kita nggak bisa sempurna. Kenapa? Karena ada bandulnya tadi tuh, yang 3 bandul itu. Ya, kita selalu dihadapkan pada syubhat, syahwat. Artinya pinternya kita ini kan bertahap, Pak. Ya kan? Nggak bisa langsung pinter kayak Nabi Adam kan? Nabi Adam kan dikasih ilmu instan. Dia nggak seperti kita TK dulu, kelas SD dulu, kan gitu nggak. Langsung wa'allama asma'akullaha. Semua diberi blek. Itu yang orang sebut dengan ilmu laduni. Ya kan? Jadi dikasih langsung ngerti. Nah itu maksudnya. Jadi seberapa tingginya, ukurannya, volumenya, ini tidak banyak disebut. Yang jelas pasti gede lah. Kadang mewadai sekian banyak orang. Nah untuk kita yang mendapatkan berita ini, ya harapan kita semoga kita selamat. Itu aja. Kita beruntung, ya. Kita beruntung dan ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni surga. Jangan sampai mampir di Araf, apalagi di neraka. Di Araf aja jangan sampai mampir. Nah, takutnya berhumbus neraka gosong. Gak ada enaknya. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Tapi ini tadi itu. Keterangan-keterangan ini tidak tertutup kemungkinan salah. Jadi nggak bisa di-lock. Tadi kan? Nah, ini kan keterangan sebagian dari mausu'at. Semoga Allah melimpahkan niat baik kita untuk menambah ilmu pengetahuan dan menjadi orang yang bertakwa, bertambah takwa, bertambah baik dan lebih baik. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah kepada anak-anak kita, anak keturunan kita,
dan membimbing mereka menjadi generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.